Mary tiba-tiba melihat beberapa teman sekelasnya berlari menyelamatkan diri seolah-olah sedang dikejar oleh monster. Ia bingung, tetapi tetap ikut berlari bersama kerumunan dan bersembunyi di dalam sebuah gedung. Semakin banyak siswa yang masuk, suasana semakin dipenuhi rasa takut dan panik. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, dan Mary pun menyadari bahwa sedang terjadi penembakan. Suara tembakan terus bergema, membuat semua orang di dalam ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Mary teringat bahwa adik perempuannya masih berada di luar. Ia segera bertanya kepada semua orang apakah ada yang melihat seorang gadis berbaju kuning. Tetapi di tengah ratusan orang tidak ada yang mengerti siapa yang dimaksud. Dengan putus asa, Mary terpaksa menghentikan pencariannya untuk sementara. Tiba-tiba seorang siswa berteriak bahwa seseorang sedang datang. Semua orang panik dan berlari menuju pintu. Saat berlari, Mary melihat salah satu teman sekelasnya terluka. Ia mengangkat gadis itu dan membantunya melarikan diri ke arah hutan. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan teman-teman lain dan bersama-sama bersembunyi. Tetapi suara tembakan dari belakang tidak kunjung berhenti. Jelas bahwa ini adalah pembantaian yang telah direncanakan dan para penyerang membawa banyak senjata serta amunisi. Mary kemudian berpikir untuk menelepon polisi. Tetapi bantuan diperkirakan baru akan tiba sekitar 1 jam lagi. Kini mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi dan menunggu. Mary mencoba menelepon adiknya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berlari sambil berteriak bahwa pembunuh sudah berada tepat di belakang mereka. Kini tidak mungkin lagi untuk tetap tinggal di sana. Mary segera berlari menuju area perkemahan dengan harapan adiknya bersembunyi di salah satu tenda. Namun saat tiba, seluruh perkemahan sudah kosong. Ia langsung masuk ke tenda adiknya, tetapi yang ditemukan hanyalah ponsel adiknya yang tergeletak di tanah. Mary terus berlari mencari adiknya hingga akhirnya menemukan seorang gadis terbaring di tanah. Saat mencoba menolongnya, gadis itu berkata bahwa dirinya akan segera meninggal. Mary melihat luka-lukanya yang sangat parah, lalu segera melepas jaketnya dan membalut lukanya. Ketika melihat teman-teman lain melarikan diri, gadis itu memohon agar Mary tetap bersamanya. Karena iba, Mary berbaring di sampingnya. Namun tak lama kemudian sang pembunuh datang. Dengan ketakutan, Mary segera menutup mulut gadis itu agar tidak bersuara. Beberapa saat kemudian pembunuh itu pergi, tetapi gadis tersebut telah meninggal dunia. Tidak ada waktu untuk berduka. Mary kembali berlari, dan kini hanya ada satu tujuan di pikirannya, yaitu menemukan adiknya bagaimanapun caranya. Setelah berlari melewati hutan, ia akhirnya tiba di tepi pantai. Sayangnya adiknya tidak ada di sana. Sebaliknya, ia melihat beberapa teman sekelasnya sedang bersembunyi. Ketika suara tembakan semakin mendekat, Mary ingin ikut bersembunyi bersama mereka, tetapi tempatnya sudah penuh dan mereka memaksanya pergi. Karena itu, Mary harus mencari tempat persembunyian lain. Tak lama kemudian, seorang anak laki-laki yang dikenalnya memanggilnya untuk bersembunyi bersama. Rasa tempat itu aman, tetapi suara tembakan terus mendekat. Yang lebih buruk lagi, beberapa teman sekelas mereka berlari lurus ke arah tempat persembunyian itu. Kini situasinya menjadi sangat berbahaya.